David Yisrael itu sampai sempat berdoa, kiranya Hashem Hakadosh Baruch menghapuskan negara Israel yang palsu ini. Makanya kalau saya tanya, itu Israel 1948, orang-orang Zionis, dia mendirikan sebuah negara, apakah sudah ada raja Mesiasnya? Kan gitu. Israel itu bisa dipimpin kalau ada raja Mesiasnya. Wah, jadi itu keyakinan Naturikarta. Jadi pada akhirnya mereka juga ingin ada bangsa Israel di tanah jajakan, tapi nunggu Mesias gitu kan? Iya. Sementara mereka tidak meyakini bahwa Netanyahu ini bukan Mesias. Bukan. Gitu ya. Bukan. Para petinggi Zionis ini bukan Mesias. Jadi ini nggak pantas untuk didukung gitu kurang lebih ya. Artinya apa di situ? Artinya ada sekelompok orang yang ingin menguasai dunia dengan mengatasnamakan agama. Tuh. Oh iya, memang itu yang sering saya sampaikan juga. Pada akhirnya Yahudi hari itu dijadikan kedok sebetulnya. That's right. Dijadikan alat oleh mereka. Makanya gini, menarik, ada satu wawancara antara petinggi Yaman, ya. Yaman ini kan Ansarullah yang Yahudi ini ditanya oleh media Barat. Ditanya gini, kalian wahai Yaman, kenapa sih kalian kok ribet-ribet ikut membantu Palestina memblokade jalur laut? Yaman sendiri kan punya banyak konflik masalah besar di dalam internal kalian. Apa jawaban petinggi Yaman ini? Dia bilang, silahkan tanya itu ke Joe Biden. Apakah Joe Biden dengan Netanyahu tinggal satu atap? Kenapa ketika Israel ini perang melawan Gaza, kok Joe Biden repot-repot kirimkan pasukannya, ya kan? Amerika mengirimkan amunisinya, kemudian tentaranya, bahkan tidak hanya Amerika, Inggris, kemudian juga Australia, kemudian Perancis. Jadi hari ini peristiwa Gaza ini membongkar bahwa ternyata keberadaan Israel di Palestina itu adalah misi Barat untuk menancapkan hegemonia di dunia. Karena mereka tahu barang siapa kuasai area Palestina, Baitul Maqdis, dia akan menguasai dunia. Ini menarik sekali teman-teman. Jadi ya kita tidak bisa mengatakan ini bukan konflik agama. Ya ini konflik agama. Di sana ada mereka datang atas nama agama. Tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi, Torah mereka atau Yahudi mereka ini itu kedok ya untuk ada agenda yang lebih besar di balik itu semua. Mereka hanya mengatasnamakan itu. Mereka itu sebenarnya rindu membangun kembali reruntuhan mereka. Tetapi orang yang di Zionis itu bukan mereka yang benar-benar taat sama kita mereka gitu. Ya, sekuler sebetulnya. Cuma kita orang sekuler ya sebetulnya. Kayak Netanyahu ini sebetulnya Yahudi yang ateis sebetulnya ya. Dia kalau Benyamin Netanyahu itu mungkin Jewish yang nggak terlalu religius, nggak terlalu religi. Ya mungkin kalau saya bilang lah cuan lah gitu kan. Gitu. Jadi contoh misal kayak kami ini mengajak kamu itu berdamai kan gitu. Sebenarnya mereka mau mengajarkan 7 perintah Nuh gitu. Ini loh ajaran kami seperti ini kan gitu. Nah itu kalau sampai nanti bait suci ketiga berdiri, itu semua bangsa, negara satu, kerajaan satu Tuhan, satu bangsa, satu penyembahan, terus apa lagi itu? Pokoknya semua dalam kekuasaan bangsa Israel. Ya. Jadi ancaman itu juga sebetulnya ada di depan mata kita juga ya. Artinya kita pun sedang ditarget untuk menjadi bawahan mereka kurang lebih gitu ya. Jadi ya teman-teman ini pembelajaran baru buat kita ya. Kita selama ini takut ditakut-takuti tentang khilafah misalnya. Wah kita nggak mau dipimpin satu khilafah, ya kan sedunia. Tapi di sisi lain Zionisme ini juga punya satu konsep yang sama. Dia ingin menyamaratakan seluruh dunia menjadi satu agama Yahudi, menjudaiskamkan seluruh bangsa. Nah kan bedanya ya, parahnya Zionis ini menggunakan sistem genosida demi melanggengkan itu semua. Warga Palestina nggak mau dijudaismkan, akhirnya udah dibantai aja, ethnic cleansing, digenosida. Itu bisa terjadi di Indonesia itu. Indonesia kalau satu hari nanti misalnya tangan-tangan Zionisme ini sampai ke Indonesia dan mereka punya agenda yang sama ingin menyahudisasi Indonesia misalnya ya, kita menolak, siapa kita digenosida gitu loh. Jadi sebahaya itulah pemikiran Zionis.